Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Prasetyo dengan NIM 203220096. Saya di sini akan menjelaskan tentang standar mutu pendidikan. Pengertian standar mutu pendidikan. Jadi, apa sih pengertian tentang standar mutu pendidikan itu? Baiklah, standar mutu pendidikan adalah seperangkat tolak ukur yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan. Standar ini ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan kualitas pendidikan di Indonesia. Di Indonesia itu sendiri, standar mutu pendidikan ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Standar ini mencakup berbagai aspek penting dalam pendidikan seperti kurikulum, penilaian, guru, sarana dan prasarana, serta manajemen pendidikan. Standar mutu pendidikan nasional. Jadi di Indonesia memiliki beberapa standar mutu. Antara lain, yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar ini mengacu pada kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang harus dimiliki oleh lulusan suatu program pendidikan. Standar kompetensi lulusan adalah acuan utama untuk menentukan tujuan pembelajaran dan bagaimana seseorang siswa diharapkan bisa berkembang setelah menyelesaikan pendidikan di suatu pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua, standar isi. Standar isi ini berkaitan dengan materi atau materi pembelajaran yang harus diajarkan dalam setiap jenjang pendidikan. Ini mencakup tujuan pembelajaran, bahan ajar, dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa untuk setiap mata pelajaran. Standar ini juga mencakup kurikulum yang digunakan. Standar proses. Standar proses berhubungan dengan pelaksanaan pembelajaran. Ini mencakup metode pendekatan, teknik, dan strategi yang digunakan dalam proses belajar mengajar, serta bagaimana cara guru dan siswa berinteraksi selama proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam standar isi. Standar penilaian. Standar penilaian berhubungan dengan bagaimana hasil belajar dievaluasi. Ini mencakup alat dan teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Penilaian bisa berupa penilaian proses atau penilaian hasil. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini berkaitan dengan kualitas dan kualifikasi guru serta tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses pendidikan. Ini mencakup kualifikasi pendidikan, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial dari pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Standar ini mencakup fasilitas yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, alat dan bahan pembelajaran, serta sarana fisik lainnya yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Terus, standar pengelolaan.
Standar ini mengatur bagaimana sistem manajemen dan administrasi pendidikan diselenggarakan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Yang terakhir, standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini berkaitan dengan biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan, baik dari sisi penyediaan, anggaran untuk pendidikan, sumber pendanaan, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Tujuan standar mutu pendidikan. Jadi apa sih standar mutu pendidikan itu? Nah, jadi tujuan standar mutu pendidikan itu terdiri dari beberapa tujuan. Yang pertama, menjamin mutu pendidikan nasional. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Keempat, menciptakan keseragaman mutu pendidikan di seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Kelima, memastikan setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Langkah-langkah implementasi mutu pendidikan. Langkah-langkah implementasi penjamin mutu secara umum adalah merumuskan standar berdasarkan visi misi, melaksanakan standar yang ditetapkan, melakukan monitoring untuk mengidentifikasi kelalaian atau ketidakpatuhan pelaksanaan, melakukan evaluasi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, melakukan audit internal untuk mengetahui pencapaian standar, merumuskan langkah perbaikan dan merumuskan standar baru untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Faktor meningkatkan mutu pendidikan. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan mutu pendidikan adalah kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur, proses pembelajaran, komitmen guru, iklim kerja, perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah, evaluasi diri sekolah, peningkatan mutu guru. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.